Ya baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana perkembangan daerah konservasi yang ada di Papua untuk memenuhi tugas mata kuliah konservasi yang diajar oleh Ibu dosen Helena T. Turiridai, SPD MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ronaldo Hudson Manyakori, NIM 2018 59022. Kali ini saya akan menjelaskan daerah konservasi yang ada di Papua, yaitu Taman Wisata Alam Gunung Meja. Taman Wisata Alam Gunung Meja ini terletak di Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Timur dan Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Gunung Meja ditetapkan sebagai kawasan konservasi sejak bulan Agustus tahun 1953 oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu pada tahun 1980 sampai sekarang pemerintah Republik Indonesia menunjuk kawasan Taman Wisata Gunung Meja dengan luas 500 hektar. Nomor SK yang diberikan oleh pemerintah yaitu 19 garing KPTS garing UM titik 1 garing 1980 tanggal 12 Januari tahun 1980. Kemudian pada tahun 1990 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, nama Taman Wisata Gunung Meja berubah menjadi Taman Wisata Alam Gunung Meja. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki beragam flora dan fauna. Jenis flora tersebut terdiri dari 9 jenis palem, 3 jenis rotan, 26 jenis anggrek, 8 jenis bambu, 35 jenis paku-pakuan, 28 jenis semak atau perdu, 8 jenis pandan, dan 41 jenis liana. Serta dapat dijumpai juga 52 jenis herbal, yaitu 18 rumput-rumputan, 16 jenis tumbuhan herbal berpembuluh lunak, dan 18 jenis tumbuhan herbal berpembuluh keras. Di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Meja juga dapat dijumpai beberapa jenis fauna, yaitu 15 jenis spesies dari 6 famili mamalia, 35 jenis burung atau aves dari 20 famili, 20 jenis herpetofauna, yaitu 7 jenis kadal, 3 jenis amfibia, 9 jenis ular, dan 1 jenis kura-kura. Ya, kawasan konservasi berikutnya adalah Taman Wisata Alam Sorong yang terletak di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Taman Wisata Alam Sorong ini terletak di tengah-tengah Kota Sorong sehingga dikatakan paru-paru Kota Sorong. Berdasarkan SK penunjuk kawasan hutan oleh Menteri Pertanian Indonesia nomor 397 garing KPTS garing UM garing 5 garing 1981, luas kawasan Taman Wisata Alam Sorong adalah sebesar 945,9 hektar. Menurut Balai Besar KSDA Papua Barat, dalam kawasan Taman Wisata Alam Sorong terdapat sekitar 53 vegetasi berkayu seperti matoa, merbau, medang, angsana, langsat, cempedak, rambutan, dan lain sebagainya. Dan satwa yang sering ditemukan di Taman Wisata Alam Sorong ini adalah burung nuri bayan hijau dengan nama latin Eclectus roratus. Perkenalkan, nama saya Maria Subanina Warang, NIM 2018 59038. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kawasan atau daerah konservasi yang ada di Papua. Yang berikutnya adalah Taman Wisata Alam Bariat. Taman Wisata Alam Bariat ini ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan nomor 850 garing keputusan strip 2 garing 1992 pada tanggal 31 Agustus 1992. Taman Wisata Alam Bariat ini terletak di Kota Taminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.
Kawasan ini mempunyai topografi yang berbukit-bukit dengan bentuk lapangan yang bergelombang ringan sampai ke yang berat. Di kawasan ini mengalir beberapa sungai yang sebagian besar bermuara di Sungai Kaibus. Adapun flora yang terdapat pada Taman Wisata Alam Bariat ini yaitu kasuarina, pala hutan, jenis jambu-jambuan, gaharu irian, dan beberapa jenis rotan. Sedangkan fauna yang terdapat pada Taman Wisata Alam Bariat ini yaitu kuskus, nuri merah kepala hitam, maleo, dan kakak tua putih jambul kuning. Sekian penjelasan saya tentang Taman Wisata Alam Bariat. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang daerah konservasi atau kawasan konservasi yang ada di Papua. Yang berikutnya adalah Cagar Alam Pegunungan Arfak. Cagar Alam Pegunungan Arfak ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan nomor 780/Keputusan/2/1992 pada tanggal 11 Agustus 1992. Cagar Alam Pegunungan Arfak terdapat di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Cagar Alam Pegunungan Arfak memiliki 3 ekosistem hutan utama. Yang pertama, hutan hujan dataran rendah, yang kedua hutan hujan kaki gunung, dan yang ketiga hutan hujan lereng pegunungan. Pegunungan Arfak menjadi tempat koleksi biologi pertama di Papua yang dikembangkan oleh peneliti Eropa. Di cagar alam ini memiliki 2.770 jenis anggrek, dan jenis anggrek yang paling indah yakni Flame of Irian yang berwarna khas merah merona hitam dan merupakan spesies langka di dunia dan hanya terdapat di Cagar Alam Pegunungan Arfak. Adapun kupu-kupu bersayap burung dan keberadaannya kini diancam punah. Terdapat juga beberapa fauna yaitu cendrawasih Arfak, Parotia Barat, dan Namdur Polos. Demikian penjelasan saya tentang Cagar Alam Pegunungan Arfak. Perkenalkan, nama saya Rolina Wati Sirait, NIM 2018-59002. Di sini saya akan melanjutkan perkembangan konservasi yang ada di Papua, yaitu Cagar Alam Pegunungan Wondiboy. Cagar Alam Pegunungan Wondiboy ini ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 595 strip KPTS 2 strip 1992 tanggal 6 Juni 1992. Cagar alam ini seluas 73.022 hektar dan terletak di Semenanjung Wandamen, memanjang dari utara ke selatan dan termasuk dalam wilayah distrik Wasior Utara, Wasior, dan Wasior Selatan. Cagar alam ini di sebelah utara berbatasan dengan distrik Wasior Utara atau Pegunungan Rom, dan di sebelah selatan berbatasan dengan hutan lindung, dan di sebelah barat berbatasan dengan hutan produksi terbatas. Hutan kawasan Cagar Alam Pegunungan Wondiboy ini terdiri dari 3 lingkungan utama, yaitu yang pertama dataran rendah, yang kedua kaki perbukitan, dan yang ketiga zona pegunungan dengan vegetasi menutup lapisan batuan metamorfis alpidik yang masih utuh. Jenis flora yang masih banyak dijumpai adalah marbau dan matoa. Sedangkan jenis fauna yang banyak dijumpai adalah 3 jenis kanguru pohon, walabi hutan, kuskus ekor kait, oposum, kucing, bandikut, dan kasuari gelambir 2. Selanjutnya masuk ke dalam perkembangan konservasi, yaitu Taman Wisata Alam Klamono, di mana unit pelaksanaan teknis BKSDA Papua Barat, Provinsi Papua Barat,
Kabupaten Sorong, luas 1909,37 hektar dengan nomor SK Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 209 strip KPTS 2 strip 1993, di mana secara administrasi Taman Wisata Alam Klamono ini terletak di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Sorong, dengan distrik Klamono. Secara umum, kawasan ini memiliki topografi datar dan pada bagian selatan, bila musim hujan cenderung berawa. Hutan Taman Wisata Alam Klamono ini merupakan salah satu tipe hutan tropis dataran rendah. Jenis flora yang banyak dijumpai adalah merbau, matoa, dan nyato. Sedangkan jenis fauna yang banyak dijumpai adalah kakatua, jambul kuning, nuri merah kepala hitam, cendrawasih, kasuari, rusa, dan kanguru pohon. Oke, perkenalkan, nama saya Haryadiko Prasetyo, NIM 2018-59001. Di sini saya akan melanjutkan tentang konservasi di Papua mengenai cagar alam Pantai Sau Papor. Pantai Sau Papor sendiri merupakan kawasan yang terdiri dari hutan pantai dan hutan primer. Hutan pantai didominasi oleh waru dengan nama latin Hibiscus tiliaceus, ketapang, dan nyamplung. Sedangkan hutan primer didominasi oleh jenis matoa, Pometia pinata, dan kayu besi, Institutia bijuga. Jenis-jenis satwa yang dijumpai di kawasan ini adalah babi hutan, sus sp, rusa Cervus timorensis, dan beberapa jenis burung. Di bagian pesisir pada waktu tertentu terdapat penyu yang bertelur, diantaranya yaitu penyu sisik semu, Lepidochelys olivacea, penyu hijau Selonia midas, dan penyu sisik Erythmocelis rubricata. Sementara ada juga terdapat cendrawasih dengan nama latin Paradisiae minor, kakatua raja Proboscinger aterimus, dan julang Papua Critecerus plicatus. Selanjutnya kita akan masuk pada cagar alam Pegunungan Fak-Fak, Papua Barat. Unit pelaksanaan teknisnya yaitu BKSDA Papua Barat dengan Provinsi Papua Barat, Kabupaten Fak-Fak. Luas hektarnya 34.391,10 hektar. Nomor SK-nya Surat Keputusan Menhutbun nomor 650 strip KPTS garis 2 strip 1999. Tanggal SK-nya 19 Agustus 1999. Keadaan fisik pada kawasan ini secara administrasi pemerintahan kawasan cagar alam ini terletak di Katemba, Fak-Fak Tengah, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Flora yang diidentifikasi pada kawasan ini yaitu terdiri dari 36 jenis flora yang tersebar di daerah pantai, antara lain Myristica sp, Pemetia sp, Rhizopora sp, dan lain-lain. Sementara di samping itu terdapat beberapa jenis anggrek alam, antara lain Dendrobium spp, Bulbophyllum spp, Calenthe tripica, dan Grammatophyllum spp. Sementara fauna yang diidentifikasi sementara pada di kawasan ini yaitu habitat burung sebaran terbatas, ya, antara lain Rallina rubra, mandar gunung merah, Rallina leucopsila, mandar gunung garis putih, Melampita gigantea, melampita besar, dan terdapat burung-burung gelap yaitu Melanocrais arvaciana, dan masih banyak lagi yang terdapat pada daerah tersebut. Salah satunya Parotia cephalata atau Parotia arvac. Saya akan melanjutkan video sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nuridayanti, NIM 2018-5903, Teluk Cendrawasih. Teluk Cendrawasih ini diresmikan pada 29 Agustus 2002. Teluk Cendrawasih terletak di tepi kawasan Samudra Pasifik. Teluk Cendrawasih berdasarkan wilayah administrasinya terletak pada Kabupaten Teluk Kondama, Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Taman Nasional Teluk Cendrawasih merupakan perwakilan dari ekosistem terumbu karang, pantai, mangrove, dan hutan tropika dataran di Pulau Papua. Ada beberapa objek wisata, diantaranya pengamatan satwa, penangkaran rusa, wisata bahari, menyelam dan snorkeling, kerangka pesawat tempur, sumber air panas, air terjun, pengamatan ikan
ikan paus dan ikan lumba-lumba, dan gereja tua. Raja Ampat. Perairan Kepulauan Raja Ampat dan laut di sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi pada 3 September 2009. Kepulauan Raja Ampat secara administrasinya berada di bawah pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kawasan konservasi ini memiliki keanekaragaman sumber daya alam berupa terumbu karang, mangrove, litoral, dan rumput laut. Wilayah ini terletak di jantung. Kekayaan terumbu karang di dunia disebut sebagai segitiga karang. Raja Ampat kaya akan ekosistem terumbu karang, ikan dan biota laut lainnya, lamun, dan mangrove. Kepulauan Raja Ampat memiliki terumbu karang yang sangat indah dan memiliki berbagai jenis ikan dan moluska yang sangat kaya. Perkenalkan, nama saya Martina Mura, NIM 2018 59041. Di sini saya akan menjelaskan tentang TWP Pulau Badaido yang ditemukan pada tahun 2009. Di sini ditemukan di Kabupaten Biak Numfor, salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Biak, wilayah otonom yang kini disebut sebagai Kabupaten Superior, pernah menjadi bagian dari kabupaten ini. Berdasarkan kondisi di kawasan Kepulauan Badaido dan perairan sekitarnya telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Kepulauan tersebut berdasarkan kriteria penentuan kawasan konservasi laut yang memiliki keanekaragaman biota laut dan lingkungan yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Saat ini pengelolaan Kepulauan Badaido dan perairan sekitarnya telah diserahkan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan berita acara serah terima nomor BO 01 2009 dan nomor BA 108 tahun 2009 pada tanggal 4 Maret 2009 dengan nama Taman Wisata Perairan Kepulauan Badaido dan Laut di sekitarnya. Kepulauan Badaido beserta laut di sekitarnya seluas lebih kurang 183.000 hektar ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tata letak administrasi Provinsi Papua, Kabupaten Biak Numfor, Distrik Kepulauan Badaido, jumlah penduduk 4.303 jiwa, itu yang didatakan pada tahun 2009. Batas kawasan utara Samudra Pasifik dan distrik Biak Timur, selatan Selat Yapen, barat distrik Biak Timur, timur Samudra Pasifik. Untuk mencapai Kepulauan Badaido ini dapat menggunakan speedboat yang dari Pelabuhan Bosnik selama kurang lebih 1 jam, atau kalau menggunakan perahu dengan waktu 3 hingga 4 jam dalam perjalanannya. Selain itu, bisa juga menggunakan pesawat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Terdapat meskipun penerbangan yang menyediakan perjalanan langsung dari Jakarta menuju Pulau Biak dalam rangka meningkatkan potensi wisata bahari dan lokasi sejarah di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
Oke, saya melanjut. Yang kedua, cagar alam Wagura Kote yang terdapat pada tahun 2010. Cagar alam ini memiliki kompleks hutan agatis araucaria pada tanah pasir atau hutan zeno. Pada lereng-lereng curam puncak Wagura juga ditumbuhi agatis dan araucaria, sedangkan pada puncak Kote yang terdapat dekat dengan sama sekali tidak dijumpai agatis. Kawasan cagar alam Wagura Kote memiliki nilai yang luar biasa, yaitu kurang tegakan araucaria yang dapat tumbuh dengan ketinggian dari 100 meter. Kawasan ini merupakan daerah yang paling rendah untuk genus atau marga tumbuhan yang paling penting di Papua. Kanifera lainnya yang terdapat di kawasan hutan ini adalah Darchridium dan Podocarpus blumei atau jarang, dan jenis yang banyak dijumpai Podocarpus var. Nerifolia dengan regenari yang subur. Harapan adalah jenis kayu keras yang paling umum dijumpai. Demikian pula Metrodideroris petiolata terdapat dalam jumlah yang cukup banyak. Castronopsis dan Lycocarpus tercatat pula, di antaranya tumbuhan yang bukan jenis pohon terdapat Rhododendron, Bubia, Esocarpus, Lauterbacchianus pada ketinggian yang sangat rendah. Fauna yang diketahui sedikit sekali, kemungkinan sekitar 160 jenis. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana Aputri, NIM 2018-59032. Saya akan melanjutkan perkembangan konservasi di Papua, yaitu cagar alam Enarotali pada tahun 2012. Ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 782 garing Menhut 2 2012 dengan luas 280.363,59 hektar. Secara geografis, cagar alam Enarotali terletak pada 3 derajat 22 menit sampai 3 derajat 58 menit lintang selatan dan 136 derajat 3 menit sampai 135 derajat 32 menit bujur timur, dan dalam wilayah kerja bidang KSDA wilayah 2 Nabire. Potensi flora yang terdapat di kawasan ini antara lain spesies cemara, spesies berangan, spesies pohon dan semak, dan juga spesies anggrek. Sedangkan spesies fauna yang terdapat di daerah ini yaitu burung cendrawasih, burung pengicau, kanguru pohon, burung mangrove, Echidna moncong panjang, kakatua, dan kasturi kepala hitam. Untuk akses ke cagar alam sana bisa melalui jalur udara dan darat dengan rentang waktu 6-7 jam perjalanan dari Kabupaten Nabire. Daerah konservasi selanjutnya yaitu Cagar Alam Teluk Bintuni tahun 2012.
ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 3121/Menhut 7/KUH/2014 dengan luas 124.850 hektar. Secara geografis, cagar alam Teluk Bintuni terletak pada 2 derajat 2 menit sampai 2 derajat 41 menit bujur timur dan 133 derajat 31 menit sampai 134 derajat 2 menit lintang selatan, dengan batas-batas wilayah bagian utara berbatasan dengan area HPH PT Yotefa Sarana Timber. Potensi flora di kawasan ini yaitu tumbuhan bakau atau mangrove, sedangkan potensi faunanya yaitu buaya muara, 39 jenis mamalia, 17 jenis marsupial, 160 jenis burung, dan kepiting bakau. Akses ke sana dengan melalui jalur udara selama 45 menit dari Manokwari ataupun Sorong, dan juga melalui jalur darat selama 7-8 jam dari Manokwari. Selanjutnya, perkembangan konservasi di Papua akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samlan Saputra Zaka Samsur, NIM 2017-59052. Di sini saya akan melanjutkan perkembangan konservasi biologi yang ada di Papua Barat, bertempatan di Kepulauan Misol Selatan, Raja Ampat. Nah, cagar alam ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 25 Agustus 2014. Nomor SK-nya 5496. Untuk jenis fauna di cagar alam Kepulauan Misol Selatan ini memiliki 22 jenis amfibi, 27 jenis reptil, dan 71 jenis burung. Dan jenis mamalianya 11. Untuk jenis flora yang ditemukan berupa tanaman buah seperti mangga, kelapa, rambutan, dan lain-lain. Identifikasi sementara di kawasan ini yaitu tercatat kehidupan 71 jenis burung, di antaranya 4 jenis burung cendrawasih dan 5 jenis kelelawar, kakatua putih jambul kuning, raja udang hutan, julang irian, kakatua raja, bayan, nuri merah berkepala hitam, mambruk Victoria, kasuari, cendrawasih, dan burung maleo, serta jenis flora endemik seperti lumut, semak, mangrove. Kita lanjut pada konservasi yang kedua yaitu cagar alam Weigor Barat. Cagar alam Weigor Barat ini ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 5 Agustus 2014. Nomor SK-nya yaitu 395. Nah, untuk faunanya terdiri dari untuk flora dan faunanya terdiri dari hutan dan lahan kering primer, hutan bakau, dan hutan sagu. Memiliki kekayaan hayati yang tinggi, tercatat 171 jenis burung dan 27 jenis mamalia, 12 jenis amfibi, dan 32 jenis reptil. Spesies endemik di kawasan ini adalah maleo. Maleo weigor. Ada pula cendrawasih merah, cendrawasih Wilson atau botak, dan anggrek weigor. Sedangkan untuk jenis-jenis yang dilindungi diantaranya kakatua jambul kuning, raja udang hutan,
julang irian, kakatua raja, bayan, kasuari kepala hitam, mambruk Victoria, dan burung maleo. Selamat siang, saya Friana Martinez Remere, NIM 2017-59017. Dalam video ini saya akan menjelaskan perkembangan konservasi yang ada di Papua. Saya akan jelaskan 2 tempat konservasi yang ada di Papua, khususnya Papua Barat. Yang pertama, tempat konservasi cagar alam Pulau Kofiau. Tahun dibuka konservasi. Menurut dasar hukum Surat Keputusan nomor 5533 garing Menhut ke-7 garing KHU garing 2014 tanggal 24 April 2014 dengan luas kawasan 2,926,70 hektar. Papua Barat memiliki pulau yang menjadi habitat burung endemik di Indonesia, yakni Pulau Kofiau. Pulau Kofiau sendiri merupakan sebuah distrik yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, yang bersisikan 4 kampung, yakni Kampung Der, Kampung Dibalal, Mikaran, dan Kampung Tolobai. Pulau ini sendiri merupakan pulau yang terdiri dari tebing batu kapur dan jajaran bukit vulkanik yang diselimuti oleh hamparan hutan rendah. Pulau Kofiau menjadi habitat burung endemik, yakni burung Kofiau monarch atau Kofiau kihacap dan burung paradise kingfisher atau kecacap pita Kofiau. Kedua burung endemik tersebut tinggal di hutan rendah Pulau Kofiau. Selain menjadi habitat burung, Pulau Kofiau juga memiliki keanekaragaman terumbu karang yang disebut paling banyak di dunia. Tempat konservasi yang kedua terdapat pada Konservasi Perairan Jamar Subamedi. Menurut dasar hukum Surat Keputusan Bupati nomor 522-303-2015 tanggal 5 Oktober 2015 dengan luas kawasan 322,508,00 hektar. Suaka Marga Suata Jamar Subamedi merupakan kawasan yang cukup datar, tetapi di beberapa tempat terdapat pantai yang berbatu. Suaka Marga Suata Jamar Subamedi masuk dalam wilayah distrik Abun, Kabupaten Tambrau. Suaka Marga Suata Jamar Subamedi terbagi menjadi 3 pantai, yaitu Pantai Wembrak dengan luas pantai 6.505 meter, Pantai Wermendi dengan luas 5.110 meter, Pantai Batu Rumah dengan luas 6.330 meter. Bagian pantai yang dipisahkan dengan antaranya Tanjung yang merupakan tempat penularan penyu. Pantai Jamar Subamedi dihimpit 2 desa, yaitu Desa Saubeba di sebelah barat dan Wermendi di sebelah timur. Ada 4 jenis penyu yang bertelur di Pantai Jamur Subamedi, yaitu penyu belimbing, penyu hijau, penyu sisik, dan penyu langkang. Pantai penularan terbesar penyu belimbing yang masih tersisa di Samudra Pasifik. Demikian video saya tentang perkembangan konservasi yang ada di Papua Barat. Terima kasih, selamat siang.